Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang orang Nuh Mate dan orang Nuh Atinang yang ditulis oleh Sastri Sunarti. Untuk itu besar harapan saya apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang atau lebih, maka mohon dikoreksi. Jika berkunjung ke Alor, baik juga kita mengetahui dua rumpun budaya atau kelompok kultural masyarakat Alor. Secara kultural, orang Alor dapat dibedakan atas dua kelompok masyarakat, yakni Nuh Mate, Gunung Besar atau masyarakat pedalaman, dan Nuh Atinang, Gunung Kecil atau masyarakat pesisir. Masyarakat Nuh Mate merupakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari berburu binatang di hutan dan berladang secara berpindah. Demikian pula dengan masyarakat Nuh Atinang. Mereka pada masa lalu juga sangat bergantung pada kegiatan berburu ikan, baik dengan menggunakan tombak maupun menggunakan bubu atau alat penangkap ikan dari bambu. Namun, pada tahap selanjutnya, kedua rumpun budaya di Alor tersebut mengalami perubahan budaya yang cukup tajam. Masyarakat Gunung Besar yang hidup di pegunungan hingga saat ini masih mempertahankan cara hidup berburu binatang dan berladang secara berpindah. Sebaliknya, masyarakat di Gunung Kecil yang menetap di wilayah pesisir sudah meninggalkan cara hidup berburu binatang di laut. Masyarakat Gunung Besar seperti di Bampalola, Tanglapui, Maru, dan Takpala masih mempertahankan cara hidup berburu dan berladang secara berpindah. Bapak Abner Yetimmuah adalah salah seorang tetua adat dari kampung adat Takpala, menceritakan bahwa mereka masih melakukan perburuan binatang seperti rusa dan babi di gunung-gunung dan di hutan untuk mendapatkan daging pada musim-musim tertentu. Sebaliknya, masyarakat Gunung Kecil di wilayah pesisir pada masa lalu bermata pencarian sebagai nelayan dengan cara menombak ikan yang disebut juga dengan berburu ikan. Namun pada saat ini, berbagai jenis pekerjaan modern sudah dikenal oleh masyarakat Alor, terutama masyarakat pesisir. Keragaman profesi dan pekerjaan sudah dimiliki oleh masyarakat Alor, terutama sejak bergulirnya reformasi dan semakin tingginya arus kedatangan orang Jawa, Bugis, Makassar, Manado, Minangkabau, dan suku-suku lain dari luar Alor. Kondisi itu membuat Alor semakin terbuka dan beragam. Sebelum dikenalnya sistem perdagangan modern, suku-suku di Pulau Alor melakukan sistem barter yang disebut dengan istilah Tintun Telu di Pulau Pura. Perempuan dari Pulau Pura akan membawa ikan kering hasil tangkapan suami mereka dan menukar dengan beras, sayuran, dan daging di pasar-pasar tradisional, terutama di daerah Kalabahi. Perbedaan lain yang mencolok antara kedua rumpun budaya tersebut adalah penggunaan bahasa. Orang Gunung Kecil menggunakan bahasa Alurung atau Alores. Sebaliknya, orang Gunung Besar lebih banyak menggunakan bahasa Abui, Klon, dan Hamap. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar antar suku di Pulau Alor. Suku-suku yang menetap di wilayah pesisir adalah suku Baurai, suku Mudiloang, suku Dulolong, dan Bugis Makassar, terutama di wilayah Alor Kecil dan Alor Besar. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.